Setiap kali kita mendengar bahwa ada investor masuk, dulu Bahlil bilang 1.200 triliun udah siap-siap. Pak Jokowi bilang udah ada seratusan investor masuk ke Indonesia. Lalu saya bilang itu semua hoax, itu semua omong kosong. Orang yang menipu dengan kalkulasi itu namanya bajingan pintar. Tapi pada waktu itu memang bukan emosi saya menerangkan itu dengan kapasitas akademis, menghitung semua potensi, membaca semua data. Lalu saya dilaporkan sebagai menghina presiden. Kan akhirnya sekarang orang mengatakan, ya Rocky Gerung betul, bukan saya yang betul, rasionalitas yang betul. Itu intinya. Jadi bagian-bagian yang bisa dihitung sebetulnya bisa diucapkan dalam bentuk sidisisme. Tapi waktu itu saya disebut sebagai kurang ajar atau tidak sopan. Lalu buat apa bersopan-sopan tentang data? Buat apa bersopan-sopan tentang kebijakan publik? Kan nggak mungkin saya bilang, wah itu Presiden Jokowi berhasil dan nanti kita lihat semester depan. Memang dari awal saya tahu itu nggak akan berhasil. Jadi semua menteri yang mendorong supaya Presiden Jokowi punya ambisi juga harus bertanggung jawab, karena mereka juga kaum ekonomi ini kan juga ngerti tentang keadaan. Itu yang sebuah buku mengatakan economics doesn't lie, economist does. Itu ilmu ekonomi tidak akan berbohong, tapi para ekonom berbohong, kan itu satirnya begitu. Dan sekarang mulai terbaca bahwa bukan sekedar satirnya yang bekerja, tetapi kekalutan di dalam penganggaran tuh. Jadi Mbak Puan benar bahwa memang akhirnya Jokowi minta 1 tangki air yang tersedia cuma sebotol aqua. Jadi sebetulnya dasar-dasar pikiran rasional itu sudah dari awal kita bisa duga dan diduga dengan cara metodologis. Jadi indef segala macam, ada hitungan-hitungan dari UI juga, dari macam-macam itu menunjukkan bahwa memang keadaan kita tidak memungkinkan untuk melayani ambisi Jokowi pada saat itu, juga pada saat ini. Dan Pak Prabowo tentu akan sangat rasional untuk memutuskan bahwa ya mesti ditinggalkan seluruh ambisi Jokowi. Ambisi siapa ya? Ambisi Gibran, ambisi Kaisang. Nah pada saat ini justru semua ambisi itu yang sedang diperlihatkan. Ambisi apa? Ambisi kemewahan, ambisi untuk memamerkan kekayaan. Jadi semua hal yang kita udah pelajari, ya kita tunggu aja apa keputusan DPR nanti bersama dengan presiden baru. Apakah meneruskan IKN atau membatalkan atau mencicil sampai 100 tahun. Jadi sesungguhnya soal masa depan IKN ini, ya, soal Prabowo pasti akan mengambil kebijakan yang berbeda dengan Pak Jokowi, itu kan akhirnya terbukti ya, bukan sekedar mengolok-olok gitu, apalagi dengan maksud memecah belah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Iya, jadi kalau ada wacana yang mengolok-olok IKN, itu bukan mengolok-olok, itu artinya ada kalkulasi. Kalau ada wacana untuk mengatakan bahwa pasti Prabowo tidak akan meneruskan IKN sesuai keinginan Jokowi, itu bukan memecah belah, itu pasti terjadi. Jadi semua hal yang ritmenya bisa kita hitung secara rasional, kita akan tahu di mana ritme itu berhenti, lalu diganti oleh komposisi baru, oleh harmoni baru, oleh tangga nada baru, oleh kunci yang baru. Jadi kunci pada Pak Prabowo tentu beda dengan kunci yang dipakai oleh Pak Jokowi. Kenapa begitu? Karena kesulitan ekonomi, karena tuntutan prioritas. Jadi semua hal yang ya sensasional itu akhirnya berhenti karena dituntut yang rasional. Pada zaman Pak Jokowi seluruh buzzer, follower, tukang survei segala macam itu bergerombol di sekitar beliau untuk ya dapat